Pernahkah Anda menatap langit malam dan bertanya, dari mana semua ini berasal? Bintang-bintang, galaksi-galaksi, planet tempat kita berpijak. Sebelum ada cahaya, sebelum ada waktu, sebelum ada apa-apa, manusia telah menanyakan ini selamanya. Kita mencarinya dalam sains, dan kita mencarinya dalam kitab suci. Yang menakjubkan adalah terkadang kedua jawaban itu menunjuk ke arah yang sama. 14 abad yang lalu, di tengah padang pasir, sebuah wahyu diturunkan. Sebuah ayat yang menceritakan awal mula penciptaan. Dan hari ini, melalui teleskop paling canggih dan perhitungan fisika paling rumit, sains menceritakan kisah yang sangat mirip. Ini adalah kisah tentang bagaimana langit dan bumi, atau yang kita sebut alam semesta dimulai. Mari kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya, ayat ke-30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya adalah suatu yang padu, ratkan, kemudian kami pisahkan, fatakna, antara keduanya. Penting untuk dicatat, dalam bahasa Arab, ungkapan as-samawati wal ard, langit dan bumi, seringkali merupakan kiasan untuk menyebut keseluruhan kosmos, atau seluruh alam semesta. Dua kata kunci di sini sangat penting. Yang pertama adalah ratkan, artinya sesuatu yang menyatu, terjahit menjadi satu, sebuah kesatuan yang solid, massa yang tertutup rapat. Bayangkan sebuah unit tunggal di mana segala sesuatu, materi, energi, bahkan ruang, masih terkunci menjadi satu. Belum ada langit, belum ada bumi seperti yang kita kenal. Hanya ada rotkan. Yang kedua adalah fatakna, yang berarti kami memisahkan, kami merobek, kami membelah. Sebuah aksi penciptaan yang memecah kesatuan tadi. Jadi, Al-Quran memberi isyarat bahwa alam semesta berasal dari satu kesatuan yang padat, yang kemudian dipisahkan. Simpan gambaran itu, satu titik padat, yang kemudian dipisahkan. Sekarang, mari kita lompat 13 abad ke depan, ke tahun 1920-an. Disinilah kita bertemu Georges Lemaitre, seorang imam Katolik sekaligus fisikawan Belgia. Lemaitre adalah orang pertama yang mengusulkan apa yang ia sebut sebagai hipotesis atom purba, the primeval atom. Ia membayangkan seluruh alam semesta dimulai sebagai satu atom superpadat. Pada saat yang sama, astronom Amerika Edwin Hubble membuat penemuan yang mengguncang dunia. Ia mengamati bahwa galaksi-galaksi jauh sedang bergerak menjauhi kita. Dan semakin jauh galaksi itu, semakin cepat ia menjauh. Inilah bukti bahwa alam semesta sedang mengembang. Jika alam semesta mengembang seperti permukaan balon yang ditiup, apa artinya jika kita memutar waktu ke belakang? Itu berarti di masa lalu, semua galaksi, semua materi pasti berada di lokasi yang sama. Teori Lemaitre yang didukung oleh pengamatan Hubble kini dikenal sebagai teori Big Bang. Namun, istilah bang atau ledakan sering disalahpahami. Ini bukan ledakan di dalam ruang yang sudah ada, melainkan perluasan dari ruang itu sendiri. Teori ini menyatakan bahwa sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh alam semesta, termasuk ruang dan waktu itu sendiri, terkandung dalam satu titik yang tak terhingga padat dan panas. Satu titik kesatuan yang oleh ilmuwan disebut singularitas. Sains tidak berhenti di situ.
Jika ada pemisahan atau ekspansi besar-besaran dari kondisi super panas, pasti ada sisa energinya, sisa panasnya. Tahun 1964, dua ilmuwan Amerika, Arno Penzias dan Robert Wilson, secara tidak sengaja menemukan sisa energi ini. Radiasi gelombang mikrosamar yang datang dari segala arah di alam semesta. Inilah gema dari momen pemisahan itu, yang dikenal sebagai Cosmic Microwave Background atau CMB. Penemuan mereka yang diterbitkan dalam The Astrophysical Journal memberikan bukti terkuat untuk teori ekspansi awal alam semesta dan memberi mereka hadiah Nobel Fisika. Sekarang, mari kita sandingkan kedua narasi itu. Al-Quran, abad ke-7. Alam semesta berasal dari Ratkan, satu kesatuan yang padu. Sains, abad ke-20. Alam semesta berasal dari singularitas, satu titik kesatuan yang tak terhingga padatnya. Al-Quran, kesatuan itu kemudian fatakna, kami pisahkan, kami belah. Sains, kesatuan itu mengalami ekspansi dahsyat yang menciptakan ruang itu sendiri. Fisikawan George Smoot yang memetakan CMB pernah berkata, "Jika Anda religius, ini seperti melihat Tuhan." Banyak pemikir, termasuk Dr. Maurice Bucaille, menyoroti keselarasan luar biasa ini. Al-Quran tidak merinci mekanisme ilmiahnya. Ia memberi isyarat yang mendorong manusia untuk berpikir dan mengamati alam. Al-Quran bukanlah buku teks sains. Ia adalah buku petunjuk dan kumpulan tanda-tanda. Kisah Ratkan dan Fatakna adalah isyarat agung, tanda bahwa Sang Pencipta yang menurunkan Al-Quran adalah Dia yang juga merancang hukum fisika yang mengatur alam semesta. Sains modern dengan teleskop dan perhitungannya tidak sedang menantang iman. Sebaliknya, ia memberi kita alat untuk membaca dan memverifikasi tanda-tanda yang telah ada selama ini. Ketika sains menemukan Big Bang, ia tidak membunuh Tuhan. Ia hanya membuka lembar pertama dari kisah Kun Fayakun. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton RA Channel.